Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Jori Nugraha dan rekan saya Sylvie Milda. Langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan informasi mengenai Komisi 4 DPR RI memastikan stok pangan dalam negeri masih dalam kondisi aman dan terkendali meski dunia dibayangi krisis. Di sini Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris meyakinkan kondisi pangan Indonesia cukup kuat karena produksi beras dalam negeri yang terus membaik dengan stok mencapai 4,3 juta ton. Ia menambahkan jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah mendekati 5 juta ton seiring masa panen di sejumlah daerah di Indonesia. Meski begitu, Komisi 4 DPR RI mengingatkan masyarakat untuk melakukan efisiensi energi sebagai antisipasi dampak global. Berikut informasi selengkapnya. Di tengah eskalasi geopolitik kawasan Timur Tengah yang sedang memanas, DPR RI terus memastikan kesiapan Indonesia menghadapi dampak global. Komisi 4 DPR memastikan, meski dunia dibayangi krisis, stok pangan dalam negeri masih dalam kondisi aman dan terkendali. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris meyakini, kondisi pangan Indonesia cukup kuat karena produksi beras dalam negeri yang terus membaik dengan stok mencapai 4,3 juta ton. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah mendekati 5 juta ton seiring masa panen di sejumlah daerah di Indonesia. Meski begitu, Komisi 4 DPR mengingatkan masyarakat untuk melakukan efisiensi energi sebagai antisipasi dampak global. Bagi saya, Indonesia insya Allah akan relatif bisa survive karena kebutuhan pangan itu insya Allah tercukupi. Swasembada beras sudah, jagung menjelang, kemudian atau jagung sudah malah ya, terus kemudian sedang ditingkatkan terus. Saya kira mungkin satu-satunya yang akan terdampak adalah masalah bahan bakar. Nah, bahan bakar ini tentunya bisa kita lakukan, kita siasati dengan penghematan, ya berbagai penghematan ya. Data Badan Pangan Nasional menyebutkan, komoditas pangan lain juga menunjukkan neraca positif. Jagung diproyeksikan memiliki stok akhir di 2026 sekitar 4,99 juta ton. Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras mencatat stok akhir sekitar 1,7 juta ton, sementara telur ayam ras sekitar 949 ribu ton. Kondisi ini mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri yang menjadi penopang utama ketersediaan pangan nasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Nah, mungkin kalau untuk ketahanan pangan kita masih cukup stabil nih Sylvia, karena memang cukup stabil memang, tetapi kalau berbicara masalah energi, ini agaknya kita masih perlu melakukan efisiensi dari energi itu sendiri. Benar sekali Jordi, karena kalau harga energi naik, otomatis harga pangan pun ikut naik. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, terkait sempat diisukan harga akan naik pada 1 April, DPR RI apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan berdasarkan hasil koordinasi antara DPR RI dan pemerintah, tidak ada rencana kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Dasko juga memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. DPR RI bersama pemerintah akan terus memantau ketersediaan dan distribusi BBM serta menjaga stabilitas pasokan energi nasional agar tetap terkendali. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada 1 April menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal ini terlihat dari antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di berbagai daerah. Menyikapi hal tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM dalam waktu dekat. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, berdasarkan hasil koordinasi antara DPR RI dan pemerintah, tidak ada rencana kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi pada 1 April 2026. Selain itu, Sufmi Dasko memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sufmi Dasko menambahkan, DPR RI bersama pemerintah akan terus memantau ketersediaan dan distribusi BBM, serta menjaga stabilitas pasokan energi nasional agar tetap terkendali. Zikri dan Afiah, TVR Parlemen, melaporkan. Seperti yang sempat kita bicarakan sebelumnya Silvi mengenai ketahanan energi, dan semoga pemerintah bisa mengambil langkah agar tidak terlalu berdampak besar kepada harga BBM di Indonesia. Benar sekali Jordi, mengingat harga minyak dunia sudah mulai naik dan perang Timur Tengah juga belum berakhir yang bisa berdampak pada stok BBM di Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, ada dari Komisi 3 DPR RI yang menerima berbagai masukan dari kalangan pakar, akademisi, dan Badan Keahlian Dewan terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, khususnya mengenai mekanisme perampasan tanpa putusan pengadilan. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI Sudeswan Tandra berpandangan bahwa pendekatan non-conviction based seharusnya mengarah pada konsep pemulihan aset bukan perampasan. Berikut berita selengkapnya kami rangkum untuk Anda. Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan dari kalangan pakar, akademisi, dan Badan Keahlian Dewan terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, khususnya mengenai mekanisme perampasan tanpa putusan pengadilan atau non-conviction base. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeswan Tandra berpandangan bahwa pendekatan non-conviction base seharusnya mengarah pada konsep pemulihan aset, bukan perampasan. Hal ini karena perampasan aset dalam hukum pidana mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, yang umumnya diawali dari proses penyitaan. Judulnya ini kan belum kita bahas secara detail ya. Ada yang menggunakan perampasan, ada yang penyitaan, ada yang pemulihan. Tapi kalau itu non-conviction base, harusnya ke pemulihan, bukan perampasan. Kalau perampasan itu harus ada putusan dulu, dimulai dari penyitaan, baru perampasan. Kan gitu kan? Nah, ini sudah jelas. Bagaimana kalau harta-harta yang ada di luar negeri? Tentu ini kan kita harus bekerja sama. Ya toh, dengan negara-negara, khususnya negara-negara yang sudah meratifikasi. Itu bisa dapat kita bekerja sama lalu bisa mengembalikan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Dasar dari ini semua adalah bahwa undang-undang nggak boleh melanggar undang-undang dasar. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar jelas menegaskan mengenai perlindungan tentang kekayaan dari warga negara. Sementara itu, pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset akan terus dilanjutkan dengan melibatkan partisipasi publik guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan efektif dalam memulihkan kerugian negara. Bondan dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset menjadi salah satu undang-undang yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Benar Jordi, akan tetapi memang sangat perlu kehati-hatian dalam penyusunan nih. Dan semoga UU ini benar-benar efektif nantinya. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan membawakan berita dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu, tetaplah di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen. Kini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Silvi, ngomong-ngomong, Silvi sering pakai produk buatan lokal Indonesia gak nih? Sering dong, kita harus mendukung produk dalam negeri karena produk lokal sekarang nggak kalah loh kualitasnya dengan produk luar negeri. Cuma memang kadang produk kita kalah bersaing nih Jordi, apalagi di era digital sekarang ini. Nah, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat manufaktur berbasis digital, Komite 4 DPD RI melakukan rapat kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun daftar inventarisasi masalah untuk perubahan Undang-Undang tentang Perindustrian. Berikut informasi selengkapnya kami rangkum untuk Anda.
Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar rapat kerja dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah untuk perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Rapat kerja tersebut bertujuan menghimpun aspirasi industri DIY dan mengidentifikasi isu strategis penguatan industri nasional dan daerah. Pemangku kepentingan yang diundang diantaranya yaitu Kepala Disperindak Provinsi, Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri DIY, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, serta Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Elviana menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang digadang sebagai strategi peningkatan nilai tambah belum memberikan hasil yang maksimal. Dari yang ini yang luar biasa, tadi pertama tentang bagaimana keterlibatan daerah, terus tentang digitalisasi, jadi hal-hal yang mengalami perkembangan di bidang industri itu didorong oleh daerah untuk menjadi topik atau sasaran terhadap revisi undang-undang ini. Karena kecepatan perubahan di bidang digitalisasi, perbedaan sistem pemerintahan, ada upaya untuk menarik kuasaan ke sentral, ini semuanya harus mengikuti perubahan undang-undang. Dan juga pembinaan terhadap UMKM agar lebih ditingkatkan lagi. Beberapa saran yang ingin diwujudkan melalui perubahan UU Perindustrian ini antara lain penguatan manufaktur berbasis digital, implementasi netralitas karbon, penyederhanaan perizinan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Setelah rapat kerja, pimpinan dan anggota Komite 4 melakukan kunjungan industri ke PT Taro Martani yang bergerak di bidang industri cerutu. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung proses produksi dan menjaring masukan yang disampaikan oleh pelaku industri terkait penerapan Undang-Undang Perindustrian. Najla Aprilia, Intan Fitria, Zulfa Ida melaporkan dari Yogyakarta. Ya, pemirsa, industri nasional ini memang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Produk lokal hadir dari kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia, sehingga harus dikelola agar ekosistemnya terjaga. Semoga nantinya perubahan undang-undang perindustrian ini bisa membantu pelaku industri yang terkendala permodalan, teknologi, serta bisa memperkuat industri nasional dalam kompetisi global. Baik pemirsa, kabar selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Beliau hadir dalam acara bedah buku yang berjudul Esensi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku yang ditulis oleh Arianti Luhur Tri Setyarini, maksud kami memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, mulai dari catatan sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan. Narasumber yang hadir dalam acara bedah buku tersebut berharap agar buku ini menjadi referensi yang komprehensif dalam pembahasan keistimewaan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya bagi masyarakat namun juga Pemda dan DPRD. Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, memberikan sambutan sekaligus membuka acara bedah buku berjudul Esensi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menegaskan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekedar status administratif maupun urusan teknokratis, namun merupakan amanat sejarah sekaligus tanggung jawab konstitusional yang harus terus dijaga dan diwariskan lintas generasi. Gusti Kanjeng Ratu Hemas juga menyampaikan harapannya agar buku ini dapat menjadi referensi penting, terutama anak usia sekolah untuk memahami sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pentingnya itu bahwa anak-anak itu dari awal sudah memahami bahwa ada undang-undang keistimewaan yang dipunyai oleh Yogyakarta, gitu. Karena kadang-kadang kan mereka ngerasa bahwa mereka itu tidak sama sekali tidak tahu. Anak SMP di Kulon Progo aja, begitu kita masukkan lewat digital di anak-anak Karang Taruna yang bikin itu bagus sekali. Terus mereka bilang, oh ternyata saya ini orang Jogja. Itu ternyata saya punya undang-undang keistimewaan yang sangat bermanfaat dan melindungi kami-kami yang tinggal di Jogja. Arianti Luhur Tri Setyarini selaku penulis buku juga menegaskan bahwa buku ini merupakan catatan sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya di tingkat nasional namun bersamaan dengan aksi massa di Yogyakarta, sehingga sejarah yang utuh perlu disampaikan.
Forum bedah buku ini dihadiri oleh organisasi perangkat daerah pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, organisasi kemahasiswaan, serta media. Putri Damayanti, Intan Fitria, dan Zulfa Ihda melaporkan dari Yogyakarta. Seperti yang dikatakan Gusti Kanjeng Ratu Hemas Tadia Jordi bahwa kita tidak boleh lupa sejarah dan harus mempelajarinya agar anak cucu kita bisa memahami esensi sejarah tersebut. Tentu betul sekali Silvi dan setuju dengan hal tersebut yang bertujuan agar tidak terjadi penyempitan makna. Selain itu seperti keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sekarang terkadang hanya dimaknai sejauh pengelolaan dana keistimewaan, padahal ada filosofi dan substansi yang lebih mendalam. Ya, betul sekali Jordi. Baik, Jordi dan pemirsa, kabar selanjutnya masih dari Yogyakarta. Komite 3 DPD RI melakukan kunjungan ke pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah kota Yogyakarta dalam rangka menyerap aspirasi terkait revisi undang-undang tentang perlindungan konsumen. Komite 3 DPD RI menekankan implementasi undang-undang ini untuk melindungi konsumen rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan kelompok lainnya yang mengalami keterbatasan literasi digital. Komite 3 mendesak revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah berusia 2 dekade sehingga belum sepenuhnya menjawab tantangan ekonomi digital. Berikut informasi selengkapnya. Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan legislasi yang adil terhadap tantangan ekonomi digital. Semangat itulah yang ditegaskan Komite 3 DPD RI dalam melakukan penyerapan aspirasi daerah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kunjungan kerja yang dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta ini menekankan bahwa kemajuan teknologi dan diversifikasi layanan ekonomi telah menuntut pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan proaktif bagi perlindungan konsumen, terutama bagi individu dengan keterbatasan literasi digital. Masukannya sangat baik sekali, diantaranya kan tadi penguatan BPSK dan juga terkait dengan koordinasi dan peran pengawasan. Nah, ini hal-hal ini yang menurut kami informasi yang sangat baik, tetapi juga tadi bahwa konsumen ini tidak hanya bicara konsumen, tetapi harus ada keseimbangan, termasuk produsen. Jangan sampai kita perkuat konsumen, justru produsen itu malah mengalami kesulitan. Kita harus bicara tentang keseimbangan. Kunjungan kerja Komite 3 dilakukan di 2 tempat, yakni kantor Gubernur DIY dan kantor Wali Kota Yogyakarta. Beberapa masukan yang diterima dari instansi yang diundang diantaranya penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan koordinasi antar instansi. Rapat kerja dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah kota Yogyakarta merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan menjadi masukan bagi penyusunan materi naskah akademik tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adi Nugroho, Intan Fitria, Zulfa Ihda melaporkan dari Yogyakarta. Baik pemirsa, memang kelompok rentan ini menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan konsumen pada umumnya, terutama di era digital sekarang ini. Kemudahan transaksi digital kerap mengancam kebocoran data pribadi dan penipuan online. Ya, betul sekali Jordi. Karena itu pemerintah wajib hadir melalui undang-undang untuk melindungi konsumen, terutama bagi mereka yang masih minim literasi digital. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, namun setelah ini akan kita bawakan kembali informasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen bersama kami. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dari Kompleks Parlemen. Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi dunia, Komisi 12 DPR RI kini bergerak cepat memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat tekanan harga energi tidak hanya mengancam stabilitas dunia usaha, tetapi juga berpotensi membebani masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Komisi 12 menegaskan bahwa transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan yang dipayungi oleh rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Lantas, sejauh mana regulasi ini akan mampu menjawab tantangan energi di masa depan? Berikut laporan selengkapnya oleh tim liputan TVR Parlemen. Kondisi geopolitik global dan perang yang terjadi di berbagai kawasan terus memberi tekanan terhadap sektor energi. Dampaknya, harga energi berpotensi terus meningkat dan membebani masyarakat serta dunia usaha. Menghadapi situasi ini, Komisi 12 DPR RI menilai transisi energi menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperkuat melalui kebijakan nasional. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 12 DPR RI bersama Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia dengan agenda masukan untuk rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI Rahmat Ardian menegaskan, antisipasi terhadap gejolak kenaikan harga energi harus dilakukan sejak dini agar ketahanan energi nasional tetap terjaga. Transisi energi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, sekaligus menjaga agar harga energi dan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat. Sebab, kelistrikan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan secepat-cepatnya melakukan terobosan yang terbaik, ya, agar dan kita yakinkan pada masyarakat bahwa energi kita aman, transisi kita berjalan dengan baik, sehingga kita punya mimpi dan cita-cita besar bahwa kelistrikan di Indonesia aman, harga terjangkau, dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Komisi 12 DPR RI berharap rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan sistem kelistrikan nasional yang aman, terjangkau, dan mampu menjawab tantangan energi masa depan. Alfi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Langkah Komisi 12 ini tentu menjadi angin segar tentunya Sylvia, dan maksud kami memasukkan aspek transisi energi ke dalam rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan akan menjadi tameng pelindung bagi masyarakat luas. Setuju sekali Jordi, dengan regulasi yang kuat, kita tentu berharap kedaulatan energi tetap terjaga sehingga tarif listrik tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik pemirsa, beralih ke informasi terakhir ini, Komisi 6 DPR RI secara resmi mendorong penguatan kolaborasi antara ID Food dengan Koperasi Merah Putih atau KDMP. Komisi 6 DPR RI menilai dengan adanya kerjasama antara ID Food dengan Koperasi Merah Putih mampu memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Anggota Komisi 6 Budi Sulistiono menekankan agar sinergi tersebut tidak hanya aspek fisik, melainkan juga membangun skema bisnis dan sumber daya manusia yang matang. Selengkapnya berikut laporan untuk Anda. Komisi 6 DPR RI mendorong kerjasama antara ID Food dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan distribusi dan ketersediaan pangan nasional di tengah krisis global. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono alias Kanang mengharapkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMN ID Food. Ia menegaskan kerjasama yang dibangun bukan hanya sebatas kekosongan infrastruktur atau fiskal saja. Lebih jauh harus ada skema yang matang, baik sumber daya manusia, skema bisnis, hingga tujuan perusahaan. Bagaimana ID Food ini berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih, yang mana Koperasi Merah Putih ini kita melihat masih kosong, nol sama sekali. Idenya kosong, keinginannya kosong, infrastrukturnya kosong, cita-citanya kosong. Tidak hanya barangnya. ID Food itu hanya mengisi kekosongan daripada fisik. Padahal tidak fisik sebenarnya. Tapi bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana keinginannya, cita-citanya, entrepreneurnya, dan lain sebagainya. Ini yang paling utama. Sehingga kolaborasi ini kolaborasi yang sangat menguntungkan di dua belah pihak. ID Food tidak hanya berperan sebagai penyalur pangan, namun juga mampu membangun jiwa kewirausahaan di setiap lini usahanya. Dengan semangat entrepreneur, setiap tantangan seperti krisis bahan baku dan energi dapat diubah menjadi peluang untuk menghadirkan produk pangan yang lebih baik, terjangkau, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Bella dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Komisi 6 DPR RI dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sepakat Jordi, semoga sinergi ini bisa menjadi tonggak baru bagi kedaulatan pangan nasional ke depannya.
Baik pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita di segmen terakhir ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Jody Nugraha dan juga rekan saya Sylvie Milda pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI hanya dari Kompleks Parlemen.